Kali ini kita akan kembali belajar tentang game teori, tepatnya mengenai mixed strategy equilibrium. Jadi kemarin waktu kita menganalisis tentang prisoner's dilemma dan stake hunt, kita hanya melihat strategi yang pure strategi, Nash equilibrium. Padahal ada dua jenis Nash equilibrium. Yang pertama yang kemarin kita cari, yaitu yang pure strategi. Sementara yang kedua adalah mixed strategy Nash equilibrium. Nah, kalau yang pertama, yang berstrategi itu artinya para pemain memilih strateginya dengan pasti gitu. Sementara kalau di mixed strategy, para pemain dianggap memainkan setiap strategi dengan probabilitas yang sendiri-sendiri yang berbeda untuk setiap strateginya gitu. Kemudian contoh untuk mencari pure strategy Nash equilibrium dalam misalnya untuk prisoner's dilemma, pertama kita langsung ke matriks payoff yang seperti yang kemarin. Kemudian kita mencari Nash equilibrium dengan cara metode eliminasi, ya kan. Misalkan jika B mengaku, maka pilihan A adalah memilih mengaku juga, maka kita centang yang di A. Kemudian jika B memilih mengaku, maka A akan memilih tetap mengaku juga, jadi dia centang lagi. Begitu pula untuk pemain A, kita centang di dua kotak tersebut. Jadi dari sini kita bisa menemukan PSNE adalah saat keduanya mengaku, di mana ada dua centang warna hijau di situ. Satu lagi contoh adalah untuk permainan stake hunt. Jadi dengan matriks payoff yang seperti ini, maka kita bisa mencari pure strategi dengan misalnya jika B memilih untuk berburu rusa, maka si A akan lebih baik dengan juga berburu rusa, maka kita centang di kotak yang pertama. Sementara jika B memilih untuk kelinci, maka dia akan memilih kelinci. Begitu pula untuk kolom di kedua kolom. Di sini kita bisa menemukan bahwa ada dua pure strategi Nash equilibrium, yaitu kombinasi rusa dengan rusa dan berburu kelinci dengan berburu kelinci. Jadi dari dua permainan ini kita bisa melihat bahwa jika di prisoner's dilemma kita hanya ada satu Nash equilibrium yang pure strategi, sementara untuk yang stake hunt kita ada dua pure strategi Nash equilibrium. Nah, itu tadi cara mencari pure strategi Nash equilibrium. Pertanyaannya adalah kemudian gimana kita mencari mixed strategy equilibrium. Pertama, salah satu karakteristik dari MSE itu adalah dia mencerminkan ada probabilitas atau kemungkinan tiap-tiap pemain memainkan strategi gitu. Misalkan untuk di stake hunt, jadi ada pemain A atau B, dia mempunyai kemungkinan memilih untuk berburu rusa sekian persen misalnya, atau berburu kelinci sekian persen. Nah, jadi kita anggap aja si A berburu rusa dengan kemungkinan sebesar beta gitu. Sementara untuk berburu kelinci sebesar 1 minus beta. Nah, beta itu nilainya antara 0 sampai 1 itu. Jadi itu kan probabilitas. Jadi kalau misalkan beta sama dengan 0,3, berarti si A akan berburu rusa sebanyak 30% dari berapa kali mereka keluar berburu misalnya. Begitu juga untuk pemain B. Jadi di B dia akan berburu rusa dengan probabilitas besar, katakanlah alfa, di mana alfa juga nilainya antara 0 dengan 1. Nah, dari sini kita kemudian bisa menghitung atau mencari mixed strategy equilibrium, di mana misalkan kita lihat pemain B gitu. Nah, tindakan B itu selalu merupakan respons terbaik dari pilihan strategi si A. Jadi misalkan jika B memilih untuk berburu rusa misalnya, maka expected payoff atau imbalan yang akan dia terima itu adalah sebesar, kita pakai istilah U, kemudian subscript-nya BR. Jadi untuk pemain B dan dia berburu rusa. Nah, dari sini nilainya adalah 2 kemudian dikali dengan beta, karena itu adalah respons terbaik dari pilihan si A. Di probabilitas si A memainkan berburu rusa adalah sebesar beta kan, jadi 2 kali beta plus 0 itu adalah payoff dari si B dikalikan dengan kemungkinan si A memainkan atau berburu kelinci sebagai 1 minus beta. Jadi 0 kalikan 1 minus beta yang hasilnya adalah 2
beta. Begitu pula untuk saat si B memainkan untuk berburu kelinci, maka nilainya adalah B, 1 kali B, beta, plus 1 kali 1 minus beta juga. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah sama dengan 1. Lalu kita bisa menghitung kondisi di mana B akan indifferent, atau dia tidak akan lebih baik atau lebih buruk antara berburu rusa atau berburu kelinci. Yaitu B akan indifferent antara berburu rusa dan berburu kelinci, yaitu saat UBR atau expected payoff atau harapan dari imbalan yang dia dapat dari berburu rusa itu akan sama dengan expected payoff dia berburu kelinci. Jadi UBR sama dengan UBK. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita menemukan bahwa beta akan sama dengan setengah. Beta sama dengan setengah itu artinya adalah si B akan berburu rusa sebesar 50% dari waktunya, dari kesempatan yang ada, dan akan berburu kelinci sebesar 1 minus beta. Jadi 1 minus setengah adalah setengah juga. Jadi dia akan berburu kelinci setengah pada kesempatan yang dia punya. Jadi misalkan mereka keluar berburu sebanyak 10 kali, maka 5 kali mereka akan berburu kelinci, dan 5 kali akan berburu rusa. Dengan metode yang sama kita bisa menghitung pula reaksi terbaik dari si A, yang kalau kita selesaikan maka hasilnya identik dengan hasil yang sebelumnya, bahwa alfa akan sama dengan setengah dan 1 minus alfa juga akan sama dengan setengah. Dari perhitungan di atas maka kita bisa menemukan MSE dari permainan stack hunt ini, yaitu A dan B akan berburu rusa sebanyak 50% dari kesempatan yang ada, dan akan berburu kelinci juga 50% pada kesempatan yang mereka punya. Lalu bagaimana dengan business dilemma? Nah, sekarang kita masuk ke business dilemma. Kita lihat apakah ada MSE atau tidak. Nah, dalam business dilemma kita juga akan mengasumsikan bahwa si A akan mengaku dengan kemungkinan sebesar beta, dan jika dia menyangkal sebanyak 1 minus beta ya. Nah, untuk memudahkan strategi mengaku kita singkat M, sementara untuk menyangkal sangkal gitu pakai S. Nah, di sini sama seperti dengan waktu kita menghitung stack hunt tadi. Jadi UBM itu adalah expected payoff dari si B. Dia saat dia memainkan strategi M adalah 3 dikali dengan beta plus 1 kalikan 1 minus beta. Hasilnya adalah 2 beta plus 1. Kemudian saat si B memainkan strategi menyangkal atau S, maka adalah UBS itu sama dengan 10 kalikan beta plus 2 kalikan 1 minus beta, sama dengan 8 beta plus 2. Nah, jika dua kondisi ini kita sama dengankan, maka nilai beta yang kita temukan adalah sama dengan minus 1/6. Dan ini tidak logis karena probabilitas itu antara 0 dengan 1. Tidak ada namanya probabilitas itu negatif. Nah, dengan ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam game business dilemma tidak ada yang namanya mixed strategy equilibrium. Hal yang serupa juga akan kita temukan waktu kita melihat payoff dari si pemain A. Kalau kita hitung, kemudian kita akan ketemu nilai alpha yang juga negatif. Jadi pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah mixed strategy equilibrium itu tidak selalu ada dalam setiap permainan. Dalam stack hunt kita bisa menemukan ada mixed strategy, namun dalam business dilemma kita hanya menemukan ada satu pure strategy dan tidak ada mixed strategy equilibrium.